Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji kepunyaan Allah yang telah mengajar dengan pena dan mengajar manusia apa-apa yang ia tidak tahu. Yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sampai hari ini kita alhamdulillah sudah memasuki di bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, yang mana semua orang-orang yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan saum. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada kita pengikut di akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema saum sarana untuk meningkatkan ketakwaan. Saum Ramadan hukumnya wajib. Firman Allah sebagaimana kita ketahui ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tiada kata yang lebih mewakili rasa bahagia kecuali mengucapkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milikmu ya Allah. Engkau masih memberikan umur kepada kita untuk menikmati bulan yang penuh barokah dan ampunan. Sebagian kaum muslimin menyambutnya dengan menggelar kegiatan keislaman seperti takbir akbar, seminar, bazar, dan lain-lain. Hal ini wajar, mengingat betapa besar keutamaan bulan Ramadan. Jika masuk bulan Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari. Dibuka pintu-pintu surga maksudnya ibadah pada bulan Ramadan nilainya berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap ridho Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Karena saum ini berbeda dengan ibadah yang lainnya. Contoh, kalau kita sholat, kita bisa terlihat dalam sedang melaksanakan sholat. Tetapi kalau saum, hanya kita dengan Allah yang tahu. Kalau mau melakukan sesuatu yang buruk, teringat kita sedang saum. Jadi kalau di dalam diri kita tidak ada keimanan dan ketakwaan, pasti itu dilanggar. Jadi saumnya hanya baru bisa menahan lapar dan haus saja. Sebetulnya puasa atau saum apabila dilakukan dengan syarat dan rukunnya akan mempunyai faedah yang sangat besar bagi kita, yaitu kesehatan secara jasmani dan bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jadikan saum ini sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini. Maka pergunakanlah waktu kita sekarang sebaik-baiknya. Nah, selain saum, ketakwaan kita dapat ditingkatkan lagi dengan cara yang lain. Misalnya, dengan meningkatkan membaca Al-Quran. Kalau yang biasanya di bulan-bulan yang lain kita hanya membacanya 1 lembar,
Tetapi di dalam bulan Ramadan ini seyogianya kita harus meningkatkan lagi bacaan kita, tidak hanya 1 lembar tetapi untuk lebih ditingkatkan lagi. Kemudian yang keduanya menuntut ilmu. Alhamdulillah ibu-ibu Aisyah telah memfasilitasi dengan adanya GSM, Gerakan Subuh Mengaji. Di antaranya itu tujuannya supaya kita jadi orang yang lebih bertakwa. Terima kasih kepada ibu-ibu Aisyah. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang yang baik. Alhamdulillah selama ini dengan seringnya kita mendengar tausiah-tausiah atau ilmu-ilmu yang lain di Gerakan Subuh Mengaji, kita sudah bisa memfilter dalam memilih teman untuk bergaul supaya kita tidak terjerembab ke hal yang tidak baik. Selanjutnya, perbanyak sedekah. Bukan banyaknya, tapi konsistennya setiap hari. Apalagi di bulan Ramadan sekarang, berapapun yang kita keluarkan, niscaya Allah akan menggantinya dengan berlipat-lipat ganda. Kemudian perbanyak berdoa. Pergunakan waktu di waktu-waktu mustajabnya doa. Di antaranya ketika di saat kita berbuka saum. Pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya untuk berdoa. Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu memperbanyak tobat. Nah, semoga apa yang telah tadi diuraikan, diantaranya membaca Al-Quran, menuntut ilmu, bergaul dengan orang baik, perbanyak sedekah, memperbanyak doa, dan memperbanyak tobat. Semoga kita semua dalam melaksanakan saum ini